Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Pliansyah dengan NIM 21114131 kelas IF5. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi hardware. Jadi pengertian hardware adalah secara fisik komputer terdiri dari beberapa komponen yang merupakan suatu sistem. Sistem adalah komponen-komponen yang bisa saling bekerja sama membentuk suatu kesatuan. Apabila satu komponen tidak berfungsi, maka akan mengakibatkan tidak berfungsinya suatu komputer dengan baik. Komponen komputer ini disebut dalam kategori perangkat keras atau hardware. Hardware dibagi menjadi 4. Yang pertama, input device atau unit masukan. Yang kedua, process device atau unit pemrosesan. Yang ketiga, output storage device atau output keluaran. Yang keempat, storage device atau unit penyimpanan. Lanjut. Yang pertama, input device. Input device ada mouse, keyboard, scanner, mikrofon, webcam. Dan ini adalah contoh gambar input device. Yang kemudian, process device. Yang pertama ada CPU, motherboard, VGA, sound card. Dan ini contoh gambar process device. Kemudian ada output device. Output device ada apa saja, yaitu monitor, speaker, printer, dan proyektor. Nah, ini contoh-contoh output device. Kemudian ada storage device. Yang pertama ada memori. Memori terdiri dari RAM dan ROM. Yang kedua hard disk. Yang ketiga SSD. Yang keempat flash disk. Yang keempat CD or DVD. Ini gambarnya ya. Kemudian monitor. Monitor berfungsi untuk menampilkan output atau hasil video, grafik lain yang berasal dari perintah CPU. Jenis monitor komputer yaitu CRT, LCD, dan LED. Jadi pengertian monitor CRT adalah jenis monitor yang biasa ditemukan pada perangkat komputer versi lama. Untuk yang LCD merupakan jenis monitor dengan bentuk baru yang lebih tipis, ringan, serta lebih mudah digunakan. Dan untuk yang LED terdapat gas neon dan aliran listrik yang akan menciptakan pixel. Kemudian CPU. CPU memainkan peran penting dalam sistem kerja komputer. Control unit, bagian prosesor yang mengatur jalannya program. ALU atau arithmetic logic unit. Ini dia melakukan proses operasi aritmatika dan operasi logika berdasarkan instruksi yang ditentukan. Kemudian ada motherboard. Disebut juga mainboard, merupakan perangkat komputer yang berfungsi sebagai tempat perangkat-perangkat internal seperti prosesor, memori, VGA, dan LAN card. LAN card dan Wi-Fi. LAN card merupakan sebuah perangkat keras antarmuka dalam jaringan komputer untuk menghubungkan komputer dengan jaringan internet menggunakan kabel LAN. Wi-Fi card merupakan kartu elektronik yang digunakan agar komputer dapat menangkap sinyal Wi-Fi dari sebuah jaringan Wi-Fi. Kemudian ada RAM, merupakan jenis perangkat keras yang digunakan untuk menyimpan informasi yang selanjutnya akan memproses informasi tersebut. Terdapat 2 jenis RAM yang bisa digunakan, yaitu RAM statik atau Random Access Memory, RAM, disingkat SRAM. Menyimpan program data secara sementara ketika program dijalankan dan data diproses. Kemudian ada Read-Only Memory atau ROM, menyimpan perintah-perintah dan data secara tetap, jadi nggak akan hilang kalau disimpan di ROM. Kemudian ada hard disk. Hard disk berfungsi sebagai perangkat untuk menyimpan data secara permanen. Di dalamnya terdapat kumpulan disk bertumpuk yang memiliki permukaan elektromagnetik yang berfungsi menyimpan setiap data di dalamnya. Kemudian SSD. SSD atau Solid State Drive adalah media penyimpanan sekunder yang menggunakan memori flash berbasis NAND untuk menyimpan data secara terus-menerus pada papan sirkuit yang terintegrasi. Solid State Drive dikenal sebagai media penyimpanan non-volatile. Solid Drive dikenal sebagai media penyimpanan non-volatile, memori,
dan sudah tidak lagi menggunakan piringan magnet layaknya hard disk. Jika dibandingkan, SSD dan HDD bisa diibaratkan dengan floppy disk dengan flash disk. Keduanya merupakan tempat penyimpanan, akan tetapi penyimpanan dengan menggunakan flash disk lebih aman karena ia tidak memiliki moving part dalam proses penyimpanan. Kelebihan-kelebihan SSD adalah yang pertama, memiliki waktu booting yang sangat cepat. Tidak mempunyai kebisingan saat digunakan karena tidak ada komponen yang bergerak. Kemudian, tahan terhadap goncangan, getaran, serta temperatur yang panas. Memiliki ukuran dan bobot yang lebih tipis dan ringan, sehingga membuat perangkat yang menggunakan terlihat lebih ramping. Mampu menyimpan data secara aman karena memori flash terbilang sangat aman dari kerusakan. Dan pastinya lebih hemat daya. Kekurangan SSD ialah ketika SSD ini mengalami kegagalan, maka masalah pengambilan data akan cukup sulit dilakukan ketika menggunakan SSD ini. Jadi jika SSD ini rusak, maka data tidak bisa dikembalikan. Ya, demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.